Apa kata Nabi? Orang yang sentosa di kampung akhirat nanti pertama ditandai, kata Nabi, ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi. Orang yang sentosa nanti di akhirat, kata Nabi, pada saat kematiannya dia didatangi oleh malaikat maut dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Artinya Bapak Ibu sekalian, malaikat pun ketika mengambil dia punya roh itu dengan hormat, dengan penuh kasih, dengan penuh sayang kepada orang itu. Karena orang itu dimuliakan oleh Allah. Kenapa dia dimuliakan Allah? Dia orang yang dapat sentosa nanti di kampung akhirat itu. Malaikat pun dengan sopan, dengan hormat ketika mencabut dia punya nyawa. Maka kalau kita bertanya jamaah, apa ada orang dicabut dengan cara paksa? Coba kita lihat, misalnya Allah bilang dalam surah Al-An'am ayat 93. Di dalam ayat itu Allah menegaskan, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Andai kata kalian melihat orang-orang yang zalim, yang penuh dosa itu berada dalam suasana sakratul maut, apa kata Allah selanjutnya? Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat memukul dia punya tangan. Bahkan malaikat, Bapak Ibu sekalian, mengancam dia dengan mengatakan, akhriju anfusakum. Keluarkan kau punya nyawa. Oh Bapak Ibu sekalian, itu main paksa namanya. Tapi ada orang yang sentosa nanti di akhirat dicabut dengan lunak lembut. Itu makanya kalau kita baca dalam satu ayat di penghujung daripada surah Wal Fajri itu Allah tegaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kata Allah, wahai diri-diri yang tenang. Malaikat pun membisikkan kepada kita, wahai antum yang punya diri yang tenang, irji'i ila rabbik. Ya udah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan, engkau diredhoi Allah. Yang na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Bapak Ibu sekalian, kalau sempat dipanggil ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai diri yang jelek. Allah bilang, Nabi bilang ada malaikat nanti akan panggil orang, diri yang jelek, irji'i ila rabbiki sakhitotam maskhoto. Kembalilah dikau kepada Tuhanmu, engkau dibenci Allah. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu makanya orang sentosa yang pertama itu nanti di alam akhirat. Ini kita-kita yang hadir ini belum pernah sampai ke sana. Tapi kata Rasulullah, itulah tanda pertama ketika kematiannya, Bapak Ibu sekalian, dihadapi dia oleh malaikat maut, yang memang jobnya malaikat maut itu mencabut nyawa, tapi dia mencabut dengan cara terhormat. Itu makanya soal kematian ini adalah persoalan yang sangat-sangat dahsyat. Kalaulah tidak dahsyat, tak kalah Nabi berdoa Bapak Ibu sekalian dalam suatu untayan doa Nabi yang terkenal itu, dia celupkan tangannya ke dalam suatu gelas pakai air, kemudian diusap dia punya muka. Seraya Nabi berdoa, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan aku ketika menghadapi sakratul maut. Nabi kita yang agung aja jamaah, dia bermohon kepada Allah supaya ringan nanti ketika menghadapi sakratul maut. Dulu ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kan terkenal, dialah yang menyarankan ada namanya perang membuat parit di kota Madinah. Hebat dia, ibadahnya juga hebat. Tapi ketika dia menangis, sahabat nanya, ada yang lain nanya, kenapa antum menangis hai Salman?
Maka Salman Al-Farisi jawab, aku menangis, satu di antara sebab aku menangis adalah aku merisaukan sedikitnya amal dibandingkan dengan dahsyatnya kematian. Jadi kematian itu sungguh dahsyat. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masih peluang untuk melakukan persiapan sebelum kematian. Lakukanlah, kita lakukan dengan penuh kesungguhan kita. Yang kedua, kata Nabi, orang yang nanti dapat sentosa di alam akhirat itu atau pada saat di akhirat nanti, yang kedua tanda orang sentosa itu, la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Jadi kan pertama pada saat mautnya, malaikat maut mencabutnya dengan terhormat. Yang kedua dia nanti dimasukkan ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur itu tugasnya malaikat munkar dan nakir. Apa kata Nabi Bapak Ibu sekalian? La yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Dia tidak digaduh, tidak dirisaukan oleh malaikat munkar dan nakir ketika dia nanti masuk ke dalam kubur. Apa sebab tidak digaduhkan Bapak Ibu sekalian? Dia tidak dirisaukan karena memang dia sudah melakukan persiapan. Sebelum dia melaksanakan, sebelum dia bertemu dengan kematiannya, Bapak Ibu, dia sudah jadi orang yang istiqomah ketika hidup. Bagaimana istiqomahnya? Imannya dia jaga, beramalnya dengan ikhlas, dengan penuh kesungguhan. Kewajiban-kewajiban fardu nggak mau dia meninggalkan. Itulah dia orang istiqomah. Sehingga orang istiqomah itu terkenal dalam surah, Bapak Ibu sekalian, dalam satu ayat yang ayat berapa itu ya? Ayat 30 dalam surah Fussilat, Bapak Ibu. Allah bilang, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang yang istiqomah itu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu untungnya orang istiqomah, Bapak Ibu. Allah turunkan malaikat pada saat mati maut, malaikat datang. Elok-elok malaikat datang. Ketika masuk ke dalam kubur, Allah turunkan lagi malaikat. Bagaimana bisikan malaikat terhadap orang yang istiqomah? Kata malaikat, Allah takhafu, dikau jangan takut. Wala tahzanu, kau jangan sedih. Bahkan dibilang oleh malaikat, wa abshiru bil jannah, bergembiralah antum dengan surga yang dijanjikan Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, andai kata itu tepat kepada diri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang berlaku begitu, malaikat bisikkan, bergembiralah antum dengan surga yang dijanjikan Allah. Luar biasa. Dia tidak digaduh, tidak dirisaukan oleh malaikat munkar dan nakir. Silahkanlah malaikat munkar nanti menanya, dia akan tetap komit dengan dua kalimat syahadat yang dia baca hari ini. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, dua kalimat syahadat itu merupakan pangkal yang paling kunci. Masuk kita nanti ke dalam kubur, dua kalimat syahadat itu juga yang akan ditanya. Apa komentar antum tentang Muhammad? Maka orang beriman dikatakan Nabi, innahu abduhu wa rasuluh. Dia munculkan lagi rukun syahadat kepada junjungan kita Rasulullah. Muhammad itu adalah hamba Allah. Dia enggak hebat kali, tapi dia hamba Allah. Tapi dia adalah juga merupakan Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Begitu orang mukmin nanti menjawab dengan jawaban yang begitu, Bapak Ibu sekalian, maka malaikat langsung memberikan komentar. Apa komentar malaikat? Tadinya jalan yang akan antum tempuh itu jalan menuju neraka, tetapi dengan jawaban antum yang begitu, kata malaikat, jalan itu qad abdalakallah, sudah diganti oleh Allah dengan jalan menuju surga. Kalau kita Pak nanti di dalam kubur sudah ada kalimat surga, itu perasaannya luar biasa.
Kita-kita yang sekarang aja disebutkan surga bukan main senang. Apalagi nanti di dalam neraka. Tak ada orang yang akan bisa menolong kita. Tapi apa yang kita lakukan hari ini, jamaah dimuliakan Allah, itulah yang membuat orang itu nanti senang ya ketika menghadapi pertanyaan daripada malaikat munkar dan nakir. Sehingga Allah bilang, yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabit. Allah perkokoh itu orang-orang beriman, kata Allah. Allah tetapkan orang beriman itu dengan perkataannya yang sabit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.